Kalau cuman terhormat di dunia saja, mohon maaf Mas Bambang, gopo. Iya begitu masih punya jabatan, semua orang kayak menghormati. Apa ketemu? Siap bapak, inggih bapak, inggih bapak, siap bapak, inggih bapak. Begitu pensiun, paus power syndrome. Apa maneh kadek kena stroke karen. Teristimewa, spesial buat kita semua, guru kita, pembimbing kita, pendidik kita, idola kita, musuh bebuyutan saya yang kemarin waktu di Pandean Pasuruan beliau ngancam mau menghantam saya karena kebetulan 2 minggu sebelum beliau rawuh di Pandean itu saya juga hadir di situ dan beliau nggak sempat nanya jamaahnya lebih banyak mana, karena waktu itu jamaahnya lebih banyak jamaahnya Anwar Zahid. Beda dengan yang di Wonosobo kemarin, saya kalah jauh. Terima kasih. Subhanallah, saya kalau udah berada di dekat beliau ini udah nggak inget apa-apa. Bawaannya sayang, bawaannya cinta, bawaannya nikmat, bawaannya syahdu. Kru Az-Zahir yang makin keren. Kemudian pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang berkesempatan hadir, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, bersama Forkopimda Kabupaten Kendal, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, juga seluruh pengurus Jam'iyah Ad-Diniyah wa Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, baik dari Tanfidiyah, Syuriyah, Mustasyar, banom-banom berikut kelembagaannya, semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Paguyuban lurah sewilayah Kaliwungu Selatan, kemudian paguyuban pedagang pasar pagi Kaliwungu Selatan, panitia di backup tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, santri-santri Pagar Nusa, dan pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam mensupport majelis mulia malam hari ini, semuanya yang kita cintai, yang kita banggakan, terkhusus saudara saya Mas Bambang Sumarno, owner CV 2 Putri, yang ganteng, yang gagah. Selamat atas dilantiknya beliau menjadi anggota DPR kemarin. Mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan maslahah, manfaah dan barokah untuk keluarga, untuk masyarakat, khususnya untuk wilayah dapilnya. Saya juga DPR Mas, Dinas Pengajian Rutin. Samping saya ini juga DPR, doi paling romantis. Maka beliau juga DPR, dambaan perempuan. Tapi yang lebih spesifik, beliau juga DPR
dambaan para rondo. Sebelahnya Mas Bambang itu Mbak Rara juga DPR, dermawan pada rakyat. Jadi salah satu keistimewaannya Mbak Rara itu lomannya, sehingga insya Allah keterpilihan Mas Bambang sebagai anggota DPR itu nggak lepas dari lomane Mbak Rara, insya Allah. Walaupun kadang lo rungokne Bang, piye Mbak Rara sholatnya wis pepek apa urung? Duh kok urung? Janjinya kalau Mas Bambang jadi DPR, kalau Habibidin mau rutin diundang sholawatan, sholatnya mau pepek. Petang ini jam itu ya udah. Berarti subuhnya kawanan lillahi ta'ala. Walaupun sekarang Mas Bambang udah jadi DPR, Mbak Rara jangan lupakan tugas utamanya. Tiap pagi bikinin kopi. Hah? Belum pernah. Masya Allah. Padahal diantara bukti sebagai istri solihah itu, rungokne Mbak Rara. Oh ya, jam 4. Nggih, jam 4 sore Mbak Rara baru bangun. Nggih. Malam ini kita memperingati dan mensyukuri nikmat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga dinyatakan dengan tegas atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sing gak nyaut berarti gak wong Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi para pendiri bangsa ini dengan jujur dan ikhlas mengakui kalau kemerdekaan Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, karena barokah lan rahmate Gusti Allah. Berkat itu barokah, rahmat itu rahmah. Jadi pengakuan yang tulus, pengakuan yang jujur dari para pendiri bangsa ini, kemerdekaan ini atas barokah dan rahmat Allah. Sehingga malam ini saya hanya ingin mengajak panjenengan untuk bersyukur, karena apapun nikmat yang kita dapat dari Allah, berapapun nikmat yang kita dapat dari Allah, wajib disyukuri dengan cara syukur yang benar, dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Karena kita harus sadar bahwa semua nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi semua nikmat yang kita dapat itu juga merupakan ujian bagi kita. Kita diberi nikmat macam-macam sama Allah, itu sesungguhnya kita lagi diuji sama Allah. Diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat, diberi nikmat duit, diberi nikmat pekerjaan, diberi nikmat keluarga, istri, anak, diberi nikmat jabatan, diberi nikmat kedudukan, diberi nikmat apapun, itu sesungguhnya kita lagi diuji sama Allah. Wong Kaliwungu Selatan ini tak keane nikmat dadine piye? Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan keberkahan, kemenangan, kesuksesan, kejayaan, beliau menyatakan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini, nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah fadl, anugerah, karunia dari Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepadaku sebagai ujian.
liyabluwani, untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau menjadi orang yang kufur. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, nikmat itu baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau disyukuri? Apa dampaknya kalau dikufuri? Tentu kita sudah akrab dengan ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun kalau disyukuri, maka pasti oleh Allah akan ditambah nikmatnya, ditambah nikmatnya, ditambah nikmatnya, terus bertambah nikmat, namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, maka pasti nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Makin menyakitkan, makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Jadi nikmat yang kita dapat itu bisa jadi barokah, tapi juga bisa jadi musibah. Nikmat mempunyai jamaah yang ratusan ribu bahkan jutaan, puluhan juta jamaahnya Az-Zahir, ini nikmat, maka bisa jadi barokah, tapi juga bisa jadi musibah. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, kita syukuri atau kita kufuri. CV 2 putri yang mudah-mudahan makin barokah, ini juga ujian buat Mas Bambang, ujian buat Mbak Rara, karena CV 2 putri ini ke depan bisa jadi makin barokah, tapi juga bisa menjadi musibah. Jadi barokah kalau disyukuri, jadi musibah kalau dikufuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing. Selama ini kira-kira hidup kita ini lebih banyak syukur atau lebih banyak kufur? Halo, tolong dijawab. Uripe kula sampeyan niki kira-kira akeh lek nrimo apa akeh nek ngersula? Wong Kaliwungu Selatan akeh sing pinter syukur nikmat apa akeh sing pinter sambat? Duite sampean menurut sampean wis cukup apa isih kurang? Kurang piro? Ngomong sing cetha. Lah ngono ku jenenge syukur napa kufur? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak bahagia, kalau hidup kita enggak barokah, karena kita kurang pandai bersyukur. Syukuri yang kita punya, nikmati yang ada, maka hidup benar-benar akan menjadi anugerah buat kita. Rawahu Abah Anzah. Saya ulang, syukuri yang kita punya, nikmati yang ada, maka hidup benar-benar akan menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang punya anggapan rumput tetangga lebih hijau. Banyak orang yang sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sampai-sampai dia nggak sempat memikirkan nikmatnya sendiri. Karena terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sehingga dia nggak bisa mensyukuri, bahkan nggak bisa menikmati nikmat-nikmat yang dia dapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para jamaah, Indonesia, negeri yang sangat indah, yang kita cintai bersama, ini juga merupakan nikmat dari Allah.
Saya udah sering sampaikan kalau Indonesia ini negeri paling indah di dunia. Zamrud Khotul Istiwa. Orang Arab itu bilang Indonesia itu bid adun minal jannah, cuwilane swarga, saking indahnya Indonesia. Diberi kemerdekaan ini juga merupakan nikmat saking Gusti Allah. Kalau dulu, zaman dulu, mensyukuri kemerdekaan itu dibagi. Halo? Ini kayaknya kok pada nggak dengerin ya? Sekarang saya tanya dulu ya, kira-kira masyarakat Indonesia itu lebih banyak mana yang syukur sama yang kufur? Kalau memperingati kemerdekaan di masyarakat Indonesia, kira-kira lebih banyak mana acara agama apa hura-hura? Lebih banyak diisi pengajian apa main-mainan? Lebih semangat taat apa maksiat? Lebih banyak yang khataman Quran apa yang rasan-rasan? Lebih semangat sholawatan apa gendaan? Ya Allah, kalau dulu mensyukuri dan memperingati kemerdekaan itu dibagi. Para elit, para tokoh, para pejabat, para pembesar itu pada rapat menyusun kebijakan, musyawarah, memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Sementara masyarakat awam dikasih hiburan dengan macam-macam perlombaan supaya nggak ganggu yang lagi rapat. Makanya lomba-lomba dalam rangka memperingati dan merayakan kemerdekaan zaman dulu itu banyak yang murni hiburan. Sengaja masyarakat awam, rakyat itu dikasih hiburan biar seneng dan biar nggak ganggu para pembesar yang lagi rapat. Perlombaan zaman dulu itu murni hiburan, lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba balapan lari karung, terus lomba tarik tambang, murni hiburan. Nah, ironinya, maaf, akhir-akhir ini lomba-lomba dalam memperingati kemerdekaan itu mulai dikotori dengan perlombaan-perlombaan yang menurut saya tidak mendidik, bahkan merusak moral. Masa ada lomba kok bapak-bapak mengemii istrinya? Loh iya, banyak yang horor lomba-lomba sekarang. Ada lomba meletus ke balon. Jadi balon pelembungan itu disebul melentu gede, dicancang neng sabuke bapak-bapak sisi ngarep. Kemudian disuruh meledoskan di bokongnya ibu-ibu dan ibunya meleding. Nggak boleh pakai tangan, coba. Ngeri. Saya pernah lihat di YouTube itu, kudu tak banting HP saya. Masa ada lomba kok ibu-ibu itu suruh ngempet terong, tangannya diikat, kemudian terong yang lagi dikempit itu disuruh memindahkan ke kempitan temennya, nggak boleh pakai tangan, coba. La haula wala quwata illa billah. Dan itu ditonton sama anak-anak. Ini mengotori nilai kemerdekaan. Sekarang banyak kok lomba, ya maunya sih karepe gojekan, karepe nggo ramen-ramen, tapi ya jangan sampai yang merusak moral seperti itu dong. Ini merendahkan bangsa Indonesia. Merdeka! Acaranya kemerdekaan kok. Nah, berarti gini, ke depan Indonesia ini bisa jadi lebih baik, namanya barokah. Tapi Indonesia ke depan juga bisa jadi terjadi banyak musibah. Tergantung masyarakat Indonesianya. Memang secara umum masyarakat Indonesia ini kan ada dua komponen besar. Ada kelompok masyarakat yang memang ingin Indonesia lebih baik. Ada kelompok masyarakat yang ingin menghancurkan Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang,
Kalau dalam Al-Quran ada istilah ashabul yamin, ashabul shimal, ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah. Lek nonggone pewayangan kae ana bala tengen, ana bala kiwa, ana balane Pandhawa, ana balane Kurawa, ana bala satriya, ana bala buta, ana bala Kresna, ana bala Durna, ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana, ana bala Semar, ana bala Togog. Kira-kira Kaliwungu Selatan ini termasuk bala tengen apa bala kiwa? Balane Pandhawa napa Kurawa? Balane satriya napa buta? Puntadewa napa Duryudana? Balane Kresna napa Durna? Semar napa Togog? Ora ngandel. Ada masyarakat Indonesia yang hidupnya mendatangkan barokah, tapi ada masyarakat Indonesia yang hidupnya malah mengundang datangnya musibah. Naudzubillah. Nah sekarang apa syarat untuk mendatangkan barokah? Apa sebab-sebab terjadinya musibah? Ini akan saya sampaikan singkat-singkat saja. Maaf, memang seperti yang didakwakan Habib Bidin tadi, Mas Bidin tadi. Saya kalau sama beliau selalu viral pokoknya. Mbah pokoknya viral terus. Ini tongkatnya. Tongkat yang bikin viral. Engko ae metune mburi-mburi. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti yang didawuhkan beliau, saya kondisinya lagi kurang prima, kurang fit kesehatannya, nembe dugi umroh kalau wingi. Tapi kemarin pas Mbak Rara ke rumah, buka sendiri jadwal buku saya itu, dibuka sendiri, dioperasi dewe. Bah, sing kosong di tanggal piro? Nggak ono sing kosong, enek, gak mungkin rene. Pokoknya diminta sama Rara, karo Habib Bidin, kok Habib Bidin tak pekso. Wes bukune bukaan dewe, buku saya itu diorat-arit sendiri sama dia. Loh, kita tanggal 28 kosong toh. Rara, aku tanggal 27 baru datang. Lah ya kan tanggal 27 datang berarti 28 ke tempatnya Rara. Aku tuh butuh istirahat Rara, sehari ini saja. Jejal. Pokoknya musuh wong siji ini ora sabar. Mati kaku. Saya yakin Mas Bambang ini sering kaku ngadepi Rara. Wis kaku apa-apane pokoknya. Tapi Mas Bambang sampean sabar, subhanallah. Istri model Mbak Rara ini ngerjekeni. Walaupun sampean bukan nabi, insya Allah sampean dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Suami diomelin istri kok diem, itu pahalanya kayak iktikaf di Masjid Nabawi. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah. Punya istri yang kata-kata, wes nggak usah diladeni jiar ke wae. Pokoknya kata Rara, kata-kata, Mas Bambang diem. Begitu Rara selesai, jawab singkat, Shadaqallahul azim. Saman lungguh plek, nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi. Selesai. Jadi ya ini dipaksa betul sama beliau sehingga kami berdua ini makhluk-makhluk paksaan. Tapi mudah-mudahan tetap barokah. Ini seneng saya. Kalau biasanya perayaan peringatan kemerdekaan itu diisi musik-musikan, dangdut-dangdutan, macam-macam. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Paguyuban Lurah Kaliwungu Selatan. Tepuk tangan pula untuk Paguyuban Pedagang Pasar Pagi, subhanallah. Dan spesial Mas Bambang dan Mbak Rara. Ini diantara yang menjadi sabab bisnisnya Mas Bambang dan Mbak Rara diberi kelancaran oleh Allah. Barokahnya sholawat, barokahnya zikir, barokahnya ngaji. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga mendapatkan percikan barokahnya. Amin Allahumma amin. Oke, sekarang engko seto. Ini saya mau sampaikan apa syarat
untuk mendatangkan, kok sarung? Syarat untuk mendatangkan sarung harus ada manue. Ngeyel lah. Syarat untuk mendatangkan barokah. Kemudian apa sebab terjadinya musibah? Gitu. Saya sampaikan dulu. Kalau kita ingin menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, maka harus mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negara, amanu wattaqau, mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita bahwa syarat mutlak untuk mendatangkan barokah adalah amanu wattaqau, imtak, iman dan takwa. Asalkan masyarakat beriman dan bertakwa, pasti daerah itu akan diturunkan barokah oleh Allah dari langit dan dari bumi. Kenapa barokah hilang? Kenapa barokah diangkat? Kenapa barokah dicabut sama Allah? Ya karena masyarakatnya nggak mau amanu wattaqau. Ini janji Allah dan itu pasti. Kampung manapun, kalau masyarakatnya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka pasti kampung itu akan barokah. Kampung manapun, kalau masyarakatnya nggak amanu wattaqau, nggak mungkin barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang, apa penyebab datangnya musibah? Ini ayat Qur'annya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, jika kami Allah ingin merusak, menghancurkan suatu negara, suatu daerah, maka kami perintahkan para pembesarnya, mutrafiha, para elitnya, penggede-penggedenya, tokoh-tokohnya, bisa orang-orang kayanya, pengusahanya, pejabat-pejabatnya, orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam mengendalikan pemerintahan. Mereka kami perintahkan untuk beriman dan bertakwa kepada kami. Kami perintahkan untuk patuh kepada kami, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dari ayat ini kita tahu para jamaah, yang menyebabkan datangnya musibah dan kehancuran itu para tokoh, para elit. Tenang, dudu sampean sing kroco-kroco. Sampean ini uripe cuma pelengkap penderita kok. Aman. Loh iya, penyebab datangnya musibah itu para pembesar, para penggede, para tokoh yang nggak mau manut tatanane Gusti Allah. Disuruh manut tatanane Allah, fafasaqu fiha, mereka berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan penyimpangan. Maka berlakulah ketentuan kami, berlakulah ketentuan Allah, kemudian dihancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maaf ya, saya nggak nakut-nakuti, ke depan Indonesia bisa jadi lebih barokah, tapi bisa jadi hancur sehancur-hancurnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak nakut-nakuti kok. Masa iya sih Indonesia ke depan bisa hancur sehancur-hancurnya? Nggak ada jaminan kalau Indonesia ini akan abadi di muka bumi. Nggak ada jaminan kok. Cari ayat Qur'annya, cari hadis nabinya.
Jaminan bahwa Indonesia akan selalu ada di muka bumi ini, jaminan bahwa Indonesia akan selalu ada di permukaan dunia ini, nggak ada jaminan kok. Halo? Loh, saya nggak nakut-nakuti. Kita tahu dalam sejarah ya, dulu ada gini, tidak ada satu negara pun yang abadi di dunia ini. Dulu ada negara Yunani, kuat banget. Yunani kuno habis, selesai. Romawi kuat, perkasa, jajahannya luas, seakan tak terkalahkan waktu itu. Sekarang tinggal cerita, betul? Uni Soviet, negara superpower, adidaya, ditakuti oleh dunia. Uni Soviet, negara yang sebesar itu, sekuat itu, sekarang udah hancur berkeping-keping. Kita juga punya sejarah. Dulu ada Pajajaran, kerajaan besar. Sekarang kan tinggal cerita. Ada Sriwijaya, pusatnya di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan besar, tentaranya kuat, wilayahnya luas. Sekarang tinggal cerita, udah nggak ada. Kita juga punya Majapahit dulu, pusatnya di Trowulan, Mojokerto sana. Wilayah kerajaan Majapahit itu jauh lebih luas daripada wilayah NKRI. Tentaranya hebat, wilayahnya luas. Kerajaan sebesar Majapahit itu pun sekarang tinggal cerita. Kok kita wedi ngono sampean? Ini namanya sejarah. Sejarah itu aslinya kan bahasa Arab, syajarah. Nah, ilatmu yang ngomong syajarah angel yuk sejarah ngono. Aslinya bahasa Arab syajarah itu artinya pohon. Pohon itu bahasa Inggrisnya the wood. Pohon apapun itu pasti mengalami 3 fase. Tunas, puncak, terakhir tumbang. Wit apa wae? Tukul, metit, ambruk, pasti itu. Bung, pring, tunggak. Jadi ada masa kebangkitan, ada masa kejayaan, ada masa kehancuran. Mbah ketoke gak paham dijak ngomong ini. Lah ini tugas kita bersama loh untuk menjaga Indonesia. Maksud saya seperti itu. Lah supaya barokah, amanu. Nomor 1 itu. Saya uraikan dulu. Nanti poinnya ada 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa harus 10? Ini saya ambil dari filosofi tembang Jawa yang saya yakin panjenengan semua hafal. Karena alhamdulillah tembang-tembang Jawa karya dari para wali itu sekarang dipopulerkan kembali, diviralkan kembali oleh majelis-majelis sholawat khususnya Az-Zahir. Luar biasa, tepuk tangan untuk Az-Zahir. Itu tembang yang penuh filosofi, tembang yang penuh nilai edukasi luar biasa. Salah satunya Lir-Lir. Tembang Lir-Lir itu diakhiri dengan kalimat istimewa do surao surak hore. Itu aslinya gitu. Do surao surak hore. Ana sing surak hiyo. Do surao surak hiyo. Do surao surak hore. Ini filosofinya luar biasa. Tembang Lir-Lir ini diakhiri dengan kalimat do surao surak hore. Surak hore ini simbol kebahagiaan, simbol kegembiraan, bahwa hidup kita harus berakhir dengan bahagia. Hidup kita ini harus berakhir dengan surak hore, jangan cuma awe-awe.
Surak hore itu berarti bertepuk tangan. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Ayo nyaut sayang, biar aku agak semangat dikit gitu loh. Surak hore itu gembira, bahagia, karena surak hore itu bertepuk tangan. Jangan cuma awe-awe. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Ayo pilih awe-awe apa pilih surak hore? Pilih awe-awe apa pilih surak hore? Oke, saya ulang. Kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan. Awe-awe itu gini. Kalau surak hore bertepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keplok. Orang tepuk tangan, orang keplok itu pasti kedua tangannya beradu. Kalau kedua tangan bertemu, berkumpullah 10 jari. Sehingga surak hore simbol gembira dan bahagia. Kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan, kayak mencintai orang yang sudah mencintai orang lain. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Itu kalau awe-awe. Maka tembang lir-lir itu diakhiri dengan surak hore. Hidup kita harus diakhiri dengan gembira, bahagia. Fid dunya hasanah, bahagia. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perjalanan hidup manusia. Awalnya kan lir ilir tandure. Sapa loyo-loyo? Royo-royo kok loyo-loyo? Tak sengguh pengantin anyar. Udah sampai situ dulu. Lerilir. Iki wong lek isek enom. Kalau masih muda, anak-anak muda ini ya hidupnya ya kayak ilir. Ilir iku kipas. Kipas iku ilir. Nah, ilir iku kipas. Lah kipas iku ilir. Ilir iku kipas. Lah kipas iku ayo edan bareng ayo. Nah, ilir iku kipas iku oke, matur suwun. Ilir itu kan wes rungokno toh, gerakannya kan horizontal. Tuh lihat yang lagi ilir-ilir, yang lagi kipasan, gerakannya rata-rata horizontal. Gak ngerti horizontalku menyamping. Ngertos apa ayu oon ngono. Kalau naik turun gerakan vertikal, kalau ke atas itu vertikal, kalau menyamping itu gerakannya Nah, orang kipasan itu rata-rata gerakannya horizontal. Lihat, orang lagi ngipasi sate, mesti gerakannya gini, horizontal, menyamping. Ono bakul sate yang ngipasi kok mengisor mendur, kiseng mabul-mabul sak keleke iki. Ini gambaran kehidupan anak muda. Koyo ilir, mondar, mobat, mosak, morak, moncat, ngalor, ngetan, maju, nibo, kalang, golong, jongkir, wes. Ngkono penak kari nerusne. Iki gambaran kehidupan anak muda ya sik kaya ilir wi polahe ra karo-karoan, ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur mobat mabit moncat mancit morak marik mosak masik nibo tangi jongkir walik kalang kabut sampai polahe gak karo-karoan. Gak cuma mengamalkan P4 tapi P36. Pergi pagi pulang petang poyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik perang prung perak prek perengat perengut peletak petik penculat penculot perang prung penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan pajak paketan pungutan premi pulsa sampai subuh rantek pene. Nah, yang dicari apa? Sampai polai koyo ilir gak karo-karuan, ternyata targetnya cuma 2. 1, tandure wes sumilir tak ijo royo-royo, itu simbol kemapanan ekonomi.
berarti urusan perut. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, tanaman yang hijau melambai-lambai kuat siap panen, ini kemapanan ekonomi, urusan perut. Dua, tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, ini kelancaran reproduksi, urusan bawah perut. Loh, penganten baru itu yang fokus dipikirkan itu urusan perut apa bawahnya perut? Ini jeniusnya para wali kalau bikin kalimat tembang itu nggak asal jeplak. Jadi bikin syair tembang itu maaf-maaf nggak asal jeplak. Nggak kok iwak bandeng iwak peyek. Goyang nasi padang. Iki tukang goyang nasi padang iki. Loh, jadi ternyata polai koyo ilir gak karo-karuan itu yang dicari cuma dua. Satu, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, berarti ini urusan perut. Dua, tak sengguh penganten anyar, urusan bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Sopo ngomong buat ibu pun senang mau. Maaf ya, maaf. Anak muda itu hidupnya ya masih kayak ayam jago sebelum diingkung. Pitik jago iki sampean titeni, uripe mulai metu toko kandang sampai mlebu kandang meneh. Yo mek urusan perut sama bawah perut. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Pitik jago mulai tangi turu melek sampai turu maneh. Metu toko kandang nganti mlebu kandang meneh, sing diurus yo mek loro iku. Urusan perut sama bawah perut. Pokoknya gak golek panganan, godaki babon, erek-erek doro, peleter babone, nek perlu pepetne pager. Ya erek-erek dirayu pakai rayuan terminal, tawaf ping 7 wer. Bareng babone ndoprok mekokok diunggahi celingkrik, cucuk ndase cek gasak jebret. Rampung le gasak medun karo gaber-gaber kayak trut kayak. Kok kaya menjiwai. Bar kuwi minggat wis ora mikir. Lho kale jagone senden pager kale jagone. Bocah nom iki pikirane wis ngono kuwi. Mulane sekarang kita harus berpikir dewasa, jangan cuma ilir-ilir, kita harus jadi cah angon, naik level. Cah angon, penek no blimbing kuwi. Ini ada filosofi. Kenapa harus blimbing? Kok bukan begini? Cah angon, penek no kates kuwi. Yang punya kates nggak usah ketawa. Kenapa harus blimbing yang disebutkan wong banyak buah? Nah, ini diantara filosofinya blimbing itu kan buah yang liringane ono 5. Lah liringan 5 itu apa? Kalau ditafsir bitafsiril ota'atu ilmadui, ya terserah sampean. 5 itu apa? 5 itu apa terserah sampean. Sholat maktubah 5, halo? Sholat maktubah 5, rukun Islam 5, Pancasila juga 5, balonku juga ada 5, tombo hati juga 5. Ini saiki lagune viral ono sing Loki denger sendiri kan Beb, sholawat sekarang ini ada saya udah pernah sampaikan kok, sampean deh sholawatan kok itu sama malaikat gak ditulis sholawat, ditulis drenginging. Iya, makanya keren kalau diganti zikir misalnya Allah 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 Allahu Allah Allahu Allah 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 ya Rasulullah
kan lebih keren tiba. Yang paling tersinggung Mbak Rara. Dikira orang seluruh Indonesia itu panggil Rara, Rara, Rara. Itu yang boleh nyanyi kayak gitu Bambang. Nah, sekarang limo tombo ati, limo liringane blimbing. Kalau kita kaitkan dengan perayaan dan syukuran kemerdekaan, itu ayatnya sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat bukan hanya doa, tapi juga harus betul-betul kita amalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang pertama, iki limo liringane blimbing tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ringkese omong syukur nikmat. Di awal sudah kita sampaikan, nikmat apapun kalau disyukuri pasti akan ditambah, namanya jadi barokah. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia dijadikan Allah sebagai masyarakat yang pandai bersyukur, sehingga ke depan Indonesia makin barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang kedua, wa an Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ini liringan yang kedua. Kalau melakukan amal, kalau beramal, beraktivitas, terlebih beribadah, niatnya betul-betul berharap ridha Allah, mados ridane Gusti Allah, nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Kita udah baiat sama Allah tiap hari minimal 5 kali. Kita baca setiap doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini baiat kita kepada Allah. Jadi melakukan amal apapun, mari kita tata niat kita upayakan semata-mata berharap ridha Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tidak berharap apa-apa, semata-mata karena Allah, semata-mata berharap ridha Allah. Mudah-mudahan zahir mania seluruhnya dibimbing Allah, ditata Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah, dalam bermajlis kapanpun dan dimanapun semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata mengharap syafaat Rasulullah. Amin Allahumma. Yuk, di antara tanda orang yang iya ya jangan khawatir, bukan hanya sarung, ini ada duit juga. Ini duitnya udah siap, bentar lagi. Di antara tanda orang yang a'mala sholihan tardah, beramalnya semata-mata berharap ridha Allah. Apa sayang? Halo? Ini buat siapa? Hah? Buat Abah Hanza. Sebentar sayang, bentar. Mohon doanya Abah Hanza, semoga saya dan suami. Loh, kamu punya suami? Semoga saya dan suami bisa haji dan umroh ke Mekah Al-Madinah. Pak Suyanto dan Mbak Binti Hani Kaliwungu Kendal. Makasih. Iki mainan apa duit tenanan nih? Beneran ya? Beneran Habib ya? Makasih ya. Mainan. Mau mainan mau asli, yang penting tulus. Pas beliau ngasihkannya pas saya nyampaikan ayat wa an a'mala sholihan tardah, beramal soleh semata-mata berharap ridha Allah. Insya Allah ini juga diberikan kepada saya dengan ikhlas, tulus,
sehingga beliau nggak pengen menampakkan wujudnya, utusan kepada anak-anak. Karena salah satu ciri amal yang ikhlas itu nggak pengen kelihatan, nggak pengen kedengaran, cuman urusan sama Allah. Biar nggak ada orang yang tahu, biar nggak ada orang yang dengar. Kita belajar dari filosofinya besi. Bangunan gedung sebelah, bisa dilihat gedung sebelah itu berdiri kokoh. Kira-kira ada besinya apa enggak? Ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, untuk diakui jasanya enggak harus kelihatan. Semua orang mengakui kok. Kalau gedung itu bisa berdiri kokoh, bisa berdiri tegak karena ada jasanya besi. Tapi besi nggak mau menampakkan diri. Toh orang juga sudah tahu kalau dia punya jasa. Halo? Halo? Orang ikhlas seperti itu. Coba kalau misalnya besi merasa punya jasa, pengen kelihatan, bangunan jadi nggak indah. Bahasa Inggrisnya the pating serongat. Saya yang ngomong ini ada jantungnya ndak tubuh saya? Ya Allah, kalau nggak ada jantungnya saya udah oek. Jantung saya jasanya besar bagi tubuh saya. Saya berdiri, jantung saya bekerja. Saya duduk, jantung saya bekerja. Saya jalan, jantung saya bekerja. Saya tidur, jantung saya bekerja. Jantung ini jasanya besar untuk tubuh saya. Tapi jantung juga nggak pengen kok menampakkan diri. Coba kalau misalnya jantung merasa punya jasa, terus dia pengen nongol, manggone ning bathuk kene. Paru-paru merasa punya jasa, pengen ketok, manggone no bokong. Ndak karo-karuan saya. Halo? Usus jasanya luar biasa untuk pencernaan kita. Lah itu dia nongol sedikit aja jadi masalah, namanya ambeien. Bahasa Inggrisnya the double. Dan itu harus dioperasi. Gara-gara usus yang ngerasa punya jasa pengen nongol. Maka orang yang suka menonjol-nonjolkan jasanya itu berarti orang double yang harus dioperasi. Ayo kita belajar dari filosofinya akar. Akar, bahasa Inggrisnya the oyot, itu dia bekerja keras, mencari air. Dia menembus tanah yang macam-macam. Ada tanah yang berdebu, ada tanah yang berlumpur, ada tanah yang lembek, ada tanah yang keras, bahkan ada tanah yang berbatu. Gak usah kaget lem. Dia tembus itu tanah mencari air. Demi siapa? Perjuangan akar sekeras itu mencari air demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa tumbuh kemudian bermodot. Modot itu bahasa Inggrisnya apa? Modot, supaya pohon itu bisa tumbuh, bisa bermodot, kemudian tinggi gede, dia berdaun rindang, kemudian dia keluar bunganya, kemudian dia berbuah manis rasa buahnya. Itu semua jasanya akar. Ketika pohon sudah berdiri kokoh, semua orang menyanjungnya, semua orang memujanya. Pohonnya dipuja, betapa kuat, betapa besar, betapa kokoh itu pohon. Daunnya dipuji orang, rimbun banget, rindang banget daunnya, enak buat berteduh. Bunganya dipuji orang, mekar merekah indah. Buahnya dipuji orang, manis terasa nikmat. Akar yang jasanya besar, yang bahkan kalau nggak ada jasa akar, pohon itu nggak bisa hidup, sama sekali nggak pernah disebut. Tapi akar nggak pernah marah, akar nggak pernah tersinggung, bahkan akar nggak pernah mau menampakkan diri. Dia tetap sembunyi di dalam tanah karena akar sadar kalau dia bermecungul itu. Kalau akar menampakkan diri, maka pohon itu akan doyong, pohon itu akan miring. Apalagi kalau akar menampakkan diri seluruhnya, dipastikan pohon itu akan tumbang. Itulah organisasi apapun, lembaga apapun, jamiyah apapun, majelis apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, pasti nggak lama akan tumbang. Tepuk tangan tuh, aku pertentangan gak di tepuk tangan nih.
Rumangsamu mikir ini gak angel apa ya. Loh iya. Sekarang Az-Zahir ini ngadeg aku. Beliau yang merintis akarnya dibimbing oleh Habibana Maulana Muhammad Lutfi bin Yahya. Akarnya udah luar biasa. Iki godong, godong. Hakim ini godong protol. Maka jangan heran Habib kalau personil ada yang berguguran di tengah perjalanan Az-Zahir. Itu yang penting akarnya udah kuat. Pohonnya udah kuat, dahannya udah kuat. Lah kalau ranting ada yang patah lumrah. Misalnya Huda sing diangkat jadi manajer, ngono potongannya manajer. Itu hanya ranting, itu bisa jadi patah sebentar lagi. Maksudnya kan bisa jadi meninggal sebentar lagi. Patah. Ikhlas itu seperti itu, seperti akar. Udah kalau masih belum paham yang sebelah sini, belajar ikhlas dari filosofinya, maaf, alat vitalmu. Wah itu jasanya besar. Yang hadir sekian ribuan ini hasil karyanya dia. Tapi dia sama sekali nggak pernah mau menampakkan diri. Wong ketok sithik mendelep meneh. Itu orang ikhlas. Loh kalau ada orang yang suka menampakkan ini jasa saya, ini perjuangan saya, itu ya kaya ana wong lanang sing seneng ngetokno hodele. Wong ora waras kuwi jenenge. Az-Zahir bisa seperti ini karena saya. Itu berarti ya umpamane ndak boleh. Saya terima kasih banget karena Az-Zahir subscriber saya naik terus. Makasih, tepuk tangan untuk Az-Zahir. Terima kasih. Jadi subscribernya Anza Channel itu bertambah terus ya karena Az-Zahir. Itu kemarin disampaikan pas di Pasuruan. Tuh bilangi itu Anwar Zahid jangan sombong kalau ketemu. Tanpa Az-Zahir subscribernya nggak bisa sebanyak itu. Makasih Beb. Padahal ya Az-Zahir subscribernya bertambah ya karena Abah Anza. Samalah kita ini memang bestie. Subhanallah ya, memang jujur video-video saya di channel saya Anza Channel itu view-nya yang paling banyak memang kalau lagi bersama dengan kamu Mas. Nggih, saestu. Jadi video-video di channel Anza Channel YouTube kami itu view-nya paling banyak niku kalau bareng sama Habibidin, bareng sama Az-Zahir. Saya akui, tepuk tangan untuk Az-Zahir, tepuk tangan. Matur suwun. Bahkan setiap view saya mau turun, itu setiap ada event bareng sama Az-Zahir langsung but naik lagi. Matur suwun. Kalau Az-Zahir kan stabil. Maksudnya stabil itu ya subscriber ya sakmono kuwi ora nambah-nambah. Ndak insyaallah habis ini langsung leb. Itu wa an a'mala sholihan tardhah. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Ini perbaiki aku dengan baiknya anak keturunanku, sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Ini pentingnya kaderisasi dan regenerasi. Ini penting buat kita. Setiap orang tua pasti pengen punya anak yang lebih baik daripada orang tuanya, betul? Ya Allah, gak semangat. Setiap orang tua pasti pengen punya anak keturunan yang jauh lebih baik daripada orang tuanya, betul? Pasti itu. Bapaknya cuman tamatan SMP, ibunya tamatan MTS, anak harus sarjana. Bapaknya cuma TNI AD, Tani Angkatan Doran, anak harus TNI Angkatan Darat.
bapake guru TPK, anake dadi kiai, cita-citanya seperti itu. Wis tau saelek-eleke wong tua kepingin anake apik. Maling iku gak ono sing duwe cita-cita anake dadi maling, betul? Nah, sing jawab betul kuwi berarti ngerti. Duh, gak ono maling ngudang anake. Misalnya duwe anak cilik lanang, cepet gede ya nak. Pokoknya perjuangannya bapak ojo nganti putus nak. So awakmu kudu iso nerusno perjuangannya bapak. Bapak iki maling sukses nak. Bapak mlebu mutu penjara wis ping 12 nak. Donya sakmene akeh iki hasil nyolong bapak kabeh nak. Awakmu sok kudu iso dadi rampok nasional. Ndak ada. Walaupun bapak maling nek ngudang anake. Nak, ojo kaya bapak yo nak. Bapak iki bejat nak. So awakmu kudu dadi DPR yo nak. Yo Bambang. So dadi DPR yo Bang, ojo trimo dadi lurah Bang. Lurah ngeluno sirah Bang. Oh lurah nemek sak periode ra ngira balik modale. Ngapunten lurah-lurah. Mulane diarani lurah ngeluno sirah. Rong periode lurah balik modale. Soalnya masyarakat Kaliwungu Selatan ini ora gelem milih nek ra nek duwike. Makanya aku paksa kon dadi lurah emoh aku. Saku milih ngene ae tak telateni alhamdulillah renes. Gek dadi lurah ki cobane ya Allah, apik sak pirang-pirang ra ketok, elek sithik langsung umum sak negara. Resiko ene apa-apane. DPR kan proyeknya akeh. Loh, maaf. Walaupun bapaknya nakal ini ngudang anak, ya Allah anak ganteng, sok kaya Habibidin ya nak ya, kaya Habibidin ya nak ya sayang ya, enak ke, colawatan duitnya akeh, anak pinter, sok dadi kaya Habibidin ya nak ya, kaya Habibidin ya nak ya. Apa mana cak iki mundak lalang, cak iki tambah lalang, golek Habib sing kaya kuwi angel ya nak ya. Habib akeh tapi sing bagus suarane apik angel, mulane larang ya nak ya. Mbak Rara ku biang dikudang ngono karo ibune. Sok dadi wong sugih ya nduk ya. Nek wis sugih sing lomo ya nduk ya. Nek karo Habib karo Kiai sing lomo ya nduk ya. Nek ngundang pengajian aja dipadake karo liyane ya nduk ya. Apa maneh senenganmu meksa. Ngono. Sejelek-jeleknya orang tua kepingin anak keturunannya jadi baik, sorry maaf ya, sak nakal-nakale wong wedok mbuh apa arane. Nggak ada yang itu loh, perempuan nakal itu loh, nggak ada yang punya cita-cita anaknya nakal. Halo, maaf gak ono wong wedok nakal kok ngutang anaknya. Do cepet gede nih ya do, besok gantiin mama ya sayang ya. Mama ini paling laris asrama ya nduk ya. Mama iki suwengi iso ngandangke manuk selawe ya nduk. So awakmu suwengi paling gak kudu iso ngandangke manuk 50 ya nduk ya. Ndak ada. Hakim ki nek ora diantem meneng hakim. Ya Allah. Loh, meskipun perempuan nakal itu kalau ngundang anaknya perempuan, mama jangan kayak mama ya sayang, cukup mama yang terjerumus ke lembah nista, kamu besok ke pesantren ya sayang, kamu harus jadi ustazah untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan mama ya sayang ya, mesti ngono. Wa aslih li fi dzurriyyati, maka kita harus mempersiapkan anak-anak kita dengan baik. Bagaimana Indonesia ke depan? Jawabannya anak-anak kita. Bagaimana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke depan di Indonesia ini? Jawabannya adalah anak-anak kita. Insya Allah nanti lain waktu akan saya terangkan lagi. Yang keempat, sebentar masih kurang dua. Yang keempat, inni tubtu ilaika. Kalau udah dewasa harus belajar taubat, memperbanyak taubat kepada Allah dengan taubat yang benar, dengan taubat yang baik, taubatan nasuhah. Makin tua
jangan malah numpuk-numpuk dosa. Makin tua itu harus makin banyak taubatnya. Wong tuwa kok tumindak dosa, kuwi penake ora sumbut karo lorone. Halo, wis tuwa maksiat ora sumbut. Umur 90 tahun pacaran ra sumbut, Mbah. Halo, umur 80 tahun nang mendem karepe arep nyekek botol iso kelolot sak tutup-tutupe. Wayahe tobat. Ini ora sumbut to. Tunggale ana pejabat wis meh pensiun korupsi. Pejabat oon nih. Nah ini penyakitnya pejabat ini biasanya malah ngono kok. Menjelang akhir masa jabatannya malah garong, dadi kapal keruk. Meh pensiun, meh purna malah korupsi. Rasumbut. Dah, semakin tua semakin taubat. Pun belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nggak usah belajar, tapi belajar meninggalkan dunia, artinya belajar meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Ini tubtu ilaika, nek cara wong biyen lengser ke Prabon madeg pandito, wis sepuh, wis tuwek umur 90 tahun sing mblantik wedhus. Ya Allah, keseret wedhus sampai karo-karuan. Wis dibuang wi tampare, wi dibuang wi ganti putune. Nek wis sepuh aja cekelan tampar wedhus, Mbah. Ganti cekelan tasbih, nanti puter wer 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 nggo wiridan. Sulastri 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 wer sumiati sumiati. Wer 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 sundari ngono kuwi. Wa inni minal muslimin, yang terakhir nomor 5 liringane pasrah sumarah dateng Gusti Allah, betul-betul berserah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kesimpulannya dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo kita pandai syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat agar kita sukses dunia akhirat. Saya ulang, syukur nikmat, satu udah diterangkan tadi, kalau disyukuri pasti akan ditambah. Dua, berjuang jadi orang terhormat, terhormat di dunia, terhormat pula di akhirat. Karena sejelek-jeleknya orang juga pengen terhormat, betul? Siapa yang pengen terhina? Tidak ada, semua orang pengen terhormat. Sejelek-jeleknya orang juga pengen dihormati. Maka mohon maaf, saya kadang kalau lagi diundang ceramah di LP, di lembaga pemasyarakatan, itu yang saya hadapi para narapidana, saudara-saudara kita yang jalan hidupnya kurang pas itu. Ya walaupun yang saya hadapi mereka, saya kalau ngomong ya harus hati-hati. Saya tetap harus menghormati mereka, karena betapapun dan bagaimanapun mereka juga pengen dihormati. Saya kalau ngomong ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya hadapi narapidana, saya tetap ngomong yang saya hormati. Coba kalau saya misalnya jujur, aku ngomong apa anane, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang menjadi sampah masyarakat, yang moralnya bejat, yang bangsat dan yang keparat. Ra iso mulih aku, karena mereka juga pengen dihormati. Saya ngomongnya juga yang saya hormati, hanya saja mungkin jalan kehidupannya yang masih belum bener gitu loh. Bahkan maaf ya, sekali waktu kalau saya diminta ngasih pembinaan di lokalisasi, sering, cuma nggak saya up di media. Sering saya langganan. Loh, bener, Az-Zahir belum terkenal, saya sudah sering belusuan ke situ. Loh, itu maaf yang saya hadapi itu maaf PSK, perempuan suka konoan.
Makanya ada yang nyebut WTS itu, wadah titip senjata itu pelacur, disumpeli alat mancur itu saya hadapi mereka. Saya juga harus menghormati mereka. Sama ndak tahu kalau lagi diajak doa le nangis ki yang guguk-guguk tenan ngono ya ono sing nganggo rok iki cawek mulus aku betah aku ngaji non sing nganyel kayak gindar kayak lungguh tumpang silong ini ditutupi sapu tangan. Aku yang mikir ngopo ditutupi mesisan mekokok ini yang genah loh. Walaupun yang dihadapi seperti itu, saya ngomongnya ya ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya yang saya hormati, karena mereka juga butuh kehormatan kok sebenarnya. Coba kalau saya omongkan apa adanya, ibu-ibu dan mbak-mbak, para begenggek-begenggek yang sudah lecek, yang sudah belenek dan nyenyek, juga para lonte-lonte yang ya aku diumpah-umpah, aku dicamah karo-karuan, tetep yang saya hormat. Ya kalau cuma diumpah-umpah dicamah, lah kalau ditawani terus piye? Ayo jajal. Kayak menang ondan. Modelnya kok kayak pengalaman ngono dan. Semua orang butuh terhormat. Kita jangan hanya terhormat di dunia, ya terhormat di dunia, ya terhormat di akhirat. Mohon maaf. Lah kalau cuma terhormat di dunia lo nggopo? Aku ngadeg gak perkara apa-apa, bokongku gringgingen. Ya terhormat ya di dunia, ya terhormat di akhirat. Kalau cuma terhormat di dunia lo nggopo? Berapa lama sih? Piro suwene terhormat ning donya? Rasuwe Mas Bambang. Kalau hanya terhormat di dunia, anggota dewan yang terhormat. Wih terhormat selama jadi anggota dewan 5 tahun, kepilih meneh 10 tahun, piro suwene sak suwe-suwene 30 tahun, begitu pensiun Kalau cuman terhormat di dunia saja, mohon maaf Mas Bambang, gopo ya begitu masih punya jabatan, semua orang kayak menghormati. Apaan ketemu? Siap bapak? Inggih bapak, inggih bapak. Siap bapak, inggih bapak. Begitu pensiun, power syndrome. Apa maneh kadek kena stroke karen. Siapa ngomong persis? Rene nyilel ambemu tak samplok salon kok. Mau dikai contoh kok dipersis-persis ke. Ya kalau masih jadi pejabat, semua orang hormat, semuanya dilayani. Ini Wakapolres. Oh kabak operasi. Kabak ini kapan anak gue? Siap dan. Saya urung pensiun. Semua dilayani. Mau naik mobil pintu dibuka nih. Ya Allah, tas digawake, sepatu digawake, map digawake, kacamata digawake. Perasaku wongi tambah dhuwur pangkate tambah keple kok. Asli. Lah, nggawa mape ra kuat kok njaluk gawake wong. Kuat sing kerucu-kerucu ngono kuwi. Ceketer-ceketeng rasane ra karuan. Mbok nerengguluk beras 3 karung iso kuat kok. Iki lagi dadi kabakop wis ra kuat nggawa map. Dadi wong iki semakin dhuwur pangkate semakin keple. Mbiyen urung dadi DPR ya apa-apa mangan nimbuh dhewe, saiki ladeni aku anggota dewan ngono. Tak sempar Mas Bambang lek ngono. Nggih Mbak Rara nggih. Aku anggota dewan. Nambah Mbak Rara, nambah. Kalau cuman terhormat di dunia ngopo? Ngono lho. Loh, sampai kalau mati buang ke sungai jere. Yo coba Rara. Nah,
Kalau aktivitasnya di rumah berubah gara-gara jadi anggota dewan, mending berhenti jadi anggota dewan. Dan Mbak Rara siap gaji 5 kali lipat gajinya anggota dewan. Ngono Mas Bambang, artinya jadinya anggota dewan harus betul-betul manfaat untuk masyarakat. Iya. Berat. Mas Bambang sabar, Mas Bambang ya, sabar. Ya, pokoknya Mas Bambang tetap dijaga bidadarinya. Kesuksesan suami itu akan makin bertambah ketika dia bisa memuliakan istrinya. Gitu Mas Bambang, ingat di balik suami yang sukses ada istri yang tahes. Tuh, tapi biasanya di balik istri yang sukses ada suami yang stres. Lah karena Mas Bambang nggak mau stres, soalnya kalau di rumah terus stres, maka jadi anggota dewan adalah pelarian bagi Mas Bambang. Ya, mudah-mudahan podo strese. Lah supaya ora stres, sering-sering ngundang Habibidin karo Abah Anza. Oke. Tuh. Jadi terakhir kita akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Oke. Ya wes. Bagi-bagi sarung.